warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya Muhammad Jumhur Dwi Sakti Mastri dari kelompok 3 kelas instrumentasi 4B. Di sini saya akan memulai presentasi atau pemaparan materi dari kelompok saya, yang mana kelompok saya akan menjelaskan tentang alat thermovisor, chemiluminescence, NO, NO2, NOx analyzer, model 42i trace level. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada Fauziatul Azima, yang kedua Khairadin Abdul Qadir, yang ketiga Muhammad Rizky Rismawan, yang keempat Naufal Faza. Oke, baik. Adapun materi yang ingin kami sampaikan mengenai alat ini, yang pertama itu tentang perkenalan alat, yang kedua prinsip kerja dan cara instalasi alat, yang ketiga perawatan dan penempatan alat, yang keempat kalibrasi dan sistem pengaturan alat, yang kelima prosedur pengukuran dan kerusakan yang mungkin terjadi pada alat. Sebelum kita lanjut ke materi pertama tadi, di sini saya akan memberikan quotes, yang mana quotesnya yaitu "You do not need to be great to start something, do it now, and do not ever put off because the chance may not come twice." Mana artinya apabila kamu ingin melakukan sesuatu, jangan menunggu kamu hebat, tetapi lakukan sekarang, jangan tunda karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yang mana saya akan menjelaskan tentang apa itu gas NO, NO2, dan NOx. Mononitrogen oksida atau NOx adalah kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer, yang terdiri dari nitrogen monoksida NO dan nitrogen dioksida NO2. Walaupun ada bentuk mononitrogen oksida lainnya, tetapi bentuk gas tersebut yang paling banyak diketahui sebagai pencemar udara. Nitrogen monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Sebaliknya, nitrogen dioksida merupakan gas yang berwarna kemerahan dan berbau tajam. Nitrogen monoksida terdapat di udara dalam jumlah yang lebih besar daripada nitrogen dioksida. Pembentukan nitrogen dioksida dan monoksida ini merupakan reaksi antara nitrogen dan oksigen di udara, sehingga membentuk nitrogen monoksida, dan apabila bereaksi lebih lanjut akan membentuk nitrogen dioksida. Selanjutnya yang saya jelaskan yaitu apa itu fungsi dari alat ini. Fungsinya yaitu sebagai alat ukur konsentrasi NO, NO2, dan NOx di udara. Adapun satuannya yaitu part per billion atau mikrogram per meter pangkat 3. Ketelitian alat 0 sampai 50 sampai 200 part per billion atau 0 sampai 10 hingga 500 mikrogram per meter pangkat 3. Selanjutnya saya akan bahas tentang bagian-bagian alat, yang mana bagian-bagian alatnya terdiri dari yang pertama optical bench dengan photometer, yang kedua sistem detektor, yang ketiga jalur sampel, yang keempat perangkat pendingin atau pemanas, yang kelima pompa sampel, yang keenam NOx analyzer, yang ketujuh katup gas kalibrasi, yang kedelapan katup gas sampel, yang kesembilan dual range analyzer, yang kesepuluh low concentration analyzer, dan yang 11 adalah data logger. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Naufal Faza, yaitu yang akan menjelaskan tentang prinsip kerja alat. Terima kasih pada Jumhur. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dan cara instalasi alat ini. Untuk prinsip kerjanya, chemiluminescence adalah hasil reaksi kimia dari cahaya yang dipancarkan dari senyawa dalam keadaan tereksitasi. Konsentrasi NO2 dihitung dengan mengurangi konsentrasi NO yang diukur dari konsentrasi NOx yang diukur. NO diukur dengan mencampurkan ozon ke dalam jalur aliran sampel NO. Dalam ruangan tersebut, semua NO teroksidasi menjadi NO2, menghasilkan modul NO2 yang tereksitasi sementara. Molekul NO2 ini tereksitasi melepaskan foton energi.
tabung atau multiplier mengukur cahaya tersebut. NOx diukur dengan mengalihkan aliran sampel terpisah melalui konverter termal sebelum penambahan ozon. Pada konverter termal, NO2 direduksi menjadi NO. Analisis dilakukan menggunakan tabung fotomultiplier yang sama dengan bantuan pembagi aliran sampel. Untuk cara instalasi yang pertama yaitu hubungkan jalur sampel ke sampel pada panel belakang. Yang kedua, sambungkan pengering udara ke dry air. Ketiga, hubungkan pot pompa vakum ke exhaust. Yang keempat, sambungkan pembuangan ke ventilasi. Yang kelima, sambungkan alat perekam ke konektor panel belakang. Dan yang terakhir yaitu sambungkan instrumen ke stop kontak sesuai spesifikasi tegangan dan frekuensi. Untuk selanjutnya, bagian penempatan dan perawatan akan dijelaskan oleh Fauziatul. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri sebelumnya, yaitu Nopal Fazal. Selanjutnya saya akan membahas masalah perawatan alat ini. Untuk perawatan harus dilakukan pengecekan kebocoran terhadap analyzer dan jalur sampel. Apabila terjadi kebocoran di antara jalur sampel, maka harus dilakukan penggantian. Selanjutnya harus dilakukan penggantian pada filter partikulatnya dan harus dilakukan pembersihan pada filter kipas serta pembersihan pada pendingin fotomultiplier. Pembersihan ruang reaksi juga diperlukan dalam hal ini. Selanjutnya harus dilakukan penggantian NO2 menjadi NO converter dan penggantian ruang reaksi. Selanjutnya yaitu standar penempatan alat. Standar penempatan alat ada dua, yaitu standar penempatan prop dan standar penempatan stasiun pengamatan. Yang pertama saya bahas adalah penempatan prop. Untuk prop masukan harus berada 3-15 meter dari permukaan tanah. Selanjutnya juga harus berada 1 meter jaraknya jadi dari penyangga, baik secara horizontal ataupun vertikal. Dan setelah itu aliran udara di sekitar prop masukan haruslah bebas. Apabila tidak ada bangunan harus sekitar 270 derajat. Tapi apabila ada bangunan di sampingnya minimal 180 derajat. Prop masukan sekurang-kurangnya berada 10 meter dari pohon. Dan untuk wilayah urban, prop masukan harus dipikirkan letaknya antara prop dengan jalan raya. Selanjutnya stasiun pengamatan. Untuk stasiun pengamatan harus adanya aliran listrik 120 volt. Dan ruangan tempat alat ini harus berada di suhu 20 derajat sampai 30 derajat. Operator harus dapat menjaga keamanan alat ini. Alat ini harus dijaga secara aman agar tetap bisa digunakan. Selanjutnya, jalur telepon untuk transmisi data ke komputer haruslah tersedia. Kontraktor harus tahu bagaimana struktur bangunan ini. Dan yang terakhir yaitu alat ini jauh ditempatkan dari tempat yang kotor dan berdebu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Rifki Rismawan. Terima kasih kepada saudari Ezi atas penjelasannya dengan baik. Kemudian sekarang kita masuk ke segmen yaitu cara kalibrasi. Nah, untuk cara kalibrasi dari alat ini, yang pertama itu hidupkan alat dulu, kemudian tunggu selama 30 menit hingga alatnya stabil. Kemudian pastikan ozonator itu hidup. Lalu pilih mode auto untuk kalibrasi secara otomatis. Setelah itu pilih range dan averaging time dari pengukuran alat tersebut. Kemudian atur tekanan kalibrasinya ke tekanan reaktor NO2-nya saat ini. Kemudian pastikan filter itu berfungsi dengan normal. Ketika diperlukan komputer, kalibrasi bisa dilakukan dengan menghubungkan alat ke komputer. Kemudian sambungkan alat GPT ke analyzer. Lalu yang terakhir adalah atur penguatan instrumen seperti reaktornya tuh ke 0. Nah, setelah itu, setelah semuanya di-set, tunggu alatnya melakukan kalibrasi secara otomatis. Berikutnya yaitu adalah konfigurasi alat atau pengaturan alat untuk digunakan.
Nah, untuk mengatur alat, yang pertama tuh alat tuh dihidupkan, kemudian booting screen itu akan muncul dan alat akan melakukan pemanasan selama 30 menit. Kemudian pilih range mode pengukuran yang akan digunakan. Lalu pilih averaging time, kemudian pilih calibration factor, kemudian kelima atur koefisien NO dan NOx jika diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah atur nilai pengukuran yang akan muncul di layar pengamatan. Yang terakhir adalah syarat agar alat berfungsi dengan baik. Yang pertama, komponen sampling itu harus terbuat dari kaca, teflon, ataupun stainless steel. Yang kedua, interferensi, kesalahan kalibrasi, dan bias sistem harus sesuai dengan pengukuran kalibrasi sebelumnya. Yang ketiga, nilai aliran sampel harus diukur 10% dari nilai aliran sistem sesuai dengan respon waktu. Yang keempat, seluruh komponen harus diatur dalam suhu di atas titik embun. Umumnya suhu ruang yang berlaku di Indonesia adalah 26 derajat Celcius dengan kelembapan rata-rata itu 80% sampai 90%. Yang terakhir adalah minimalkan kontak antara kondensasi dengan sampel gas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Hayradin. Prosedur pengukuran thermovisor semi-luminous NO, NO2, NOx analyzer model 42i trace level. Pertama, udara ambien akan disedot kemudian dialirkan menuju katup solenoid. Kedua, katup solenoid akan menentukan sampel udara yang akan dialirkan menuju mode NO atau NOx. Ketiga, udara kering yang masuk melalui jalur dry air akan melewati saklar aliran dan ozonator. Keempat, pada ruangan reaksi, ozon akan bereaksi dengan sampel NO, kemudian PMT akan mendeteksi hasil dari reaksi tersebut. Kelima, konsentrasi akan disimpan pada memori dan akan ditampilkan pada layar, output analog, dan serial. Kerusakan yang mungkin terjadi pada alat tersebut antara lain kerusakan pada alarm internal temperatur, alarm chamber temperatur, alarm cooler temperatur, alarm pressure, alarm flow, alarm ozonator flow, alarm motherboard atau interface. Kerusakan lainnya terjadi ketika alat tidak dapat dihidupkan, sinyal keluaran output dari alat kecil, bahkan tidak adanya sinyal keluaran, respon dari alat lambat, bahkan tidak linear, juga ketika pembaca pendingin melebihi 80 derajat Celcius, dan juga ketika alat mengeluarkan noise yang sangat berlebihan. Juga kerusakan yang mungkin terjadi lainnya ketika calibration drift dan operational converter yang bermasalah. Oke, terima kasih Saudara Hayradin Abdul Qadir. Dengan berakhirnya penjelasan dari rekan kami tadi, maka saya sebagai pembicara awal tadi ingin mengakhiri atau menutup penyampaian atau pemaparan materi kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa dimanapun berada. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.